Oke, dalam video ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya melakukan prediksi dengan Taot ya, dan dengan benar itu seperti apa. Ini menggunakan sistem 3 kartu, jadi sederhana. 3 kartu itu, kartu yang pertama adalah kartu yang menunjukkan masa lalu, yaitu apa yang menyebabkan sesuatu. Kemudian kartu yang kedua di tengah-tengah itu adalah masa kini, yaitu seperti apa kondisinya masa sekarang ini. Dan kartu ketiga adalah masa depan, yaitu akan menjadi seperti apa kondisinya di masa akan datang. Nah, karena saya ini duduknya menghadap kamera yang depan ya, jadi berarti kartu yang saya buka ini, apabila dia terlihat upright, jadi artinya eh, kepalanya ke atas dari kamera, itu berarti sebenarnya bacanya adalah reverse, karena yang dihitung adalah yang menghadap dari saya ya, sebagai tukang bukanya. Jadi kalau contohnya kalau seperti begini, berarti ini buat saya ini Wheel of Fortune ya, sedangkan di kamera kelihatannya sebagai reverse, tapi yang dihitung dianggap berarti ini memang Wheel of Fortune karena dari sisi saya. Nah, oke, jadi untuk supaya lebih mudah dipahamin, maka saya akan mengambil topik pembacaan prediksi tentang Pilpres 2024. Jadi nanti bisa gampang diverifikasi hasilnya seperti apa. Dan saya akan melakukan prediksi untuk ketiga kandidat yang populer, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo. Oke, jadi saya mulai. Pertama di shuffle dulu. Setelah di shuffle, di spread ya. Ini oke. Sekarang saya akan menanyakan kepada kesadaran saya sendiri ya, bagaimana perjalanan Anies Baswedan dalam perjuangannya menjadi presiden di 2024. Oke. Nah, saya menggunakan kesadaran saya merasakan di mana saya harus mengambil kartu pertama. Oke. Ini kartu pertama. Ini seharusnya two of wands, jadi dia adalah uh, dulunya karena dia sedang menunggu kesempatan ya, karena dia dibalik, jadi ini penyebabnya dia masuk ingin jadi presiden karena merasa dia kesempatannya diambil ya, jadi dia merasa nggak dapat kesempatan. Kemudian yang presentnya, oke, ini oke, ini two of sword, jadi kondisinya sekarang ini dia masih ragu ya, jadi dia ada dua pilihan yang harus diambil salah satunya, tapi dia masih ragu. Ini nggak heran karena sekarang ini dia belum menentukan calon wakil presiden siapa, jadi pasti ada dua yang disodorkan dan dia harus memilih salah satunya. Dan kemudian untuk masa depan, ini ya, jadi ini kartu strength reverse ya, jadi ini menggambarkan bahwa dia di masa depan seharusnya memiliki banyak dukungan, tapi karena hal-hal yang dia lakukan sendiri, jadi dukungannya ini akan berkurang gitu ya, jadi karena tindakannya sendiri. Oke, jadi ini adalah prediksi untuk Anies Baswedan ya. Jadi di masa depan di tahun 2024 dia akan mengalami penurunan dukungan akibat tingkah lakunya sendiri. Oke, sekarang kita kumpulkan dulu.
Oke, siapa lagi? Pertanyaannya sama, tapi sekarang untuk Ganjar Pranowo. Jadi seperti apa progresnya di Ganjar Pranowo dalam usahanya untuk menjadi presiden, ya? Spread. Oke, masa lalu ini magician. Jadi dia itu bisa dikatakan penyebabnya dia mau jadi presiden itu masuk, jadi penyebabnya ya dia ikut ya kontestasi pilpres itu adalah sesuatu yang diatur oleh orang lain gitu ya. Jadi magician ini adalah seorang yang mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatannya gitu, jadi dia diatur oleh orang lain ya. Wajar kita lihat kan memang dia masuk jadi bebas ditentukan oleh Megawati ya sekarang yang saat ini. Oke, ini Four of Swords. Jadi sebenarnya Four of Swords itu adalah kekhawatiran, rasa khawatir akan kematian seorang raja. Jadi kondisinya saat ini the reverse dari Four of Swords. Jadi dia saat ini baru hilang dari rasa khawatir. Jadi itu juga wajar karena dia baru belum lama ditunjuk ya. Jadi dia baru lepas dari rasa khawatirnya. Dan sekarang yang future-nya ini ada beberapa yang paling ini yang paling terang. Oke. Ini juggling ya. Jadi juggling ini ada dua hal yang diurusin, harus bolak-balik sekaligus tapi terbalik. Jadi kalau berdasarkan di sini dia akan tidak ada yang diurusin. Jadi kalau menurut tarot itu berarti dia kan dia ikut kontestasi, berarti dia harus melepaskan jabatan. Dia juga nggak berarti menurut tarot ini dia nggak bisa menang di pilpres, kita juga dia kehilangan jabatan. Jadi artinya ruginya double dia ya. Oke, sekarang kita kumpulkan lagi. Coba untuk kamu. Oke, kembali pertanyaan yang sama, hanya kali ini untuk Prabowo. Jadi seperti apa perjalanan Prabowo dalam usahanya untuk jadi presiden kali ini ya. Spread lagi. Oke, kartu pertama. Jadi Temperance ini adalah kartu yang melambangkan ketenangan dan kesabaran ya. Ini terbalik, jadi berarti ya dia karena memang udah nggak sabar lagi, dia sudah ngebet banget pengen jadi presiden ya. Kita udah tahu udah 2 kali sebelumnya dia kalah, ini yang ketiga ya. Jadi dia memang pengen jadi presidennya ya, karena dia udah nggak sabar lagi. Kemudian yang sekarang kartunya ada di sini. Oke. Queen of Swords. Queen of Swords ini berarti ini melambangkan ada seorang ya yang memiliki agresivitas tinggi gitu, yang menjadi penentu situasi gitu.
Jadi dia saat ini mengandalkan seseorang yang memiliki agresivitas tinggi untuk mendukung dia, ya. Jadi kalau menurut ini bisa dia sendiri, bisa orang lain. Kalau dilihat kondisinya sekarang ini sih sepertinya ini gambarkan dia sendiri. Jadi saat ini agresivitasnya sangat tinggi sekali. Jadi semangat banget lah pengen pengen menang gitu ya. Nah, mari kita lihat hasil akhirnya di videonya. Oke, ini ada, oke, ini yang paling terang ini. Nine of Cups. Ini berarti hasilnya akan sangat bagus walaupun tidak perfect, tapi dia akan mendapatkan sebagian besar dari yang diinginkan. Berarti berdasarkan perbandingan dari ketiga hasil tadi, menurut tarot yang akan menang kali ini ya adalah Prabowo. Jadi 2024 pemilihan presiden akan dimenangkan oleh Prabowo. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau mungkin Anda bingung, saya milih kartu itu pakai kesadaran. Dari secara kesadaran saya itu kan terasa kartu mana yang harus dipungut gitu. Nah, ini sebabnya orang yang bisa membaca tarot itu harus yang kesadarannya kuat, ya. Tidak bisa sembarangan mengambil aja. Oke, sekian. Terima kasih.